Kesejahteraan sivitas akademis merupakan salah satu faktor krusial dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang kondusif dan produktif. Mahasiswa dan dosen adalah dua kelompok yang memegang peranan penting dalam lingkungan kampus. Oleh karena itu, menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan mereka adalah kunci untuk mencapai lingkungan akademik yang baik. Sayangnya, mahasiswa dan dosen seringkali jauh dari kata sejahtera. Salah satu permasalahan kesejahteraan mahasiswa datang dari sulitnya membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbudristek, UKT seharusnya ditetapkan berdasarkan kesesuaian ekonomi mahasiswa dengan golongan UKT yang ditetapkan. Realitanya, terkadang mahasiswa mendapatkan golongan UKT yang lebih besar dari kondisi ekonomi mereka, sehingga mengalami kesulitan pembayaran. Hal ini terjadi karena peraturan tersebut hanya mengatur penetapan UKT untuk golongan 1 dan 2, sedangkan golongan selanjutnya diatur oleh PTNBH. PLT Sekjen Kemendikbudristek menanggapi keresahan mahasiswa terkait tingginya UKT. Dari sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Pernyataan pendidikan di perguruan tinggi bersifat tersier menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian. Dalam wawancara bersama Kompas.com, ia menyampaikan bahwa pemerintah bertugas untuk memenuhi pendidikan seluruh warga negara Indonesia. Seharusnya, pemerintah menyambut keinginan tinggi masyarakat akan pendidikan. Program cicilan, beasiswa, hingga keringanan biaya yang ada ternyata belum cukup untuk mengatasi beban finansial yang mahasiswa hadapi. Dalam kondisi ini, pinjaman online menjadi sebuah pilihan yang ditawarkan pihak perguruan tinggi. Lantas, pinjaman online seperti apa yang ditawarkan pada lingkup perguruan tinggi? Pinjaman pendidikan atau yang dikenal dengan student loan bukanlah skema baru di Indonesia. Dulu, Indonesia sempat menerapkan pinjaman pendidikan bernama Kredit Mahasiswa Indonesia atau KMI pada tahun 1982. Namun, skema tersebut harus dihentikan sebab banyaknya kredit macet akibat para penerima KMI kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Dalam aturan pinjol yang ditetapkan OJK, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 menyatakan bahwa besaran bunga pinjol dibatasi menjadi 0,1% per hari. Setelah dilakukan simulasi perhitungan cicilan, Dana Cita yang menjadi salah satu layanan pinjaman online pendidikan masih sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Surat Edaran OJK. Untuk mencari tahu lebih lanjut terkait kondisi perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pinjol pendidikan, kami membandingkan dua PTNBH di Jawa Barat, yang keduanya bekerja sama dengan Dana Cita, yaitu Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran. ITB telah menjadi mitra Dana Cita sejak Agustus 2023 lalu. Namun, mahasiswa baru bisa meminjam pada tahun 2024. Dana Cita muncul sebagai salah satu pilihan pada laman pembayaran. Kerjasama antara ITB dan Dana Cita sempat menuai polemik, seperti yang disampaikan Yogi, mantan ketua keluarga mahasiswa ITB. Di awalnya ya, mereka itu ngebuat suatu kebijakan untuk mencutikan mahasiswa, mereka nggak bisa kuliah kalau belum bayar UKT beberapa semester dan lain sebagainya. Dan di tengah itu semua, kami juga kaget tiba-tiba ITB mengajukan salah satu opsi pembayaran yang katanya akan membantu mahasiswa berupa pinjaman online. Dan dari situ sebenarnya kemudian tertimbullah beberapa penolakan dan mungkin kami dari pihak kabinet sebenarnya udah melakukan mitigasi lah, pencerdasan bahwasannya
tenang aja teman-teman, kita bakal jamin nggak ada sampai teman-teman kita yang dibiarkan sampai nggak bisa berkuliah dan lain sebagainya. Dan pinjaman online ini bukan merupakan solusi yang harus teman-teman ambil. Kemunculan kerjasama tersebut dipandang sebagai solusi yang diberikan oleh ITB. Setelah menuai aksi protes dari mahasiswa, pihak Rektorat ITB akhirnya menggelar konferensi pers pada Januari 2024. Pada konferensi pers itu, mereka menjelaskan bahwa pemanfaatan dana cita tidak direkomendasikan untuk mahasiswa S1 yang mengalami kesulitan pembayaran. Kami pun sudah tahu seperti apa. Dan sebagai informasi, yang meminjam pun tidak banyak, hanya 10 orang, ya, dengan baru-baru ini, begitu, dan semuanya baru-baru ini, dan itu pun lebih banyak adalah mahasiswa pasca sarjana. Kemudian yang kedua, opsi ini bisa untuk kebutuhan mahasiswa tertentu, misalnya MBA, program profesi, dan lain sebagainya, yang berinvestasi bagi karir mereka. Tentu bukan untuk mahasiswa S1 yang kurang mampu, tidak akan lolos review dari lembaga non-bank tersebut. ITB juga membantah tudingan menerima dana bagi hasil atau keuntungan pembiayaan tertentu. Lalu, bagaimana dengan penerapan pinjaman online di Universitas Padjadjaran? Berbeda dengan ITB yang melakukan kerjasama dalam lingkup universitas, kerjasama UNPAD hanya dilakukan dengan Fakultas Kedokteran Gigi. FKG melakukan kerjasama dengan Dana Cita pada tahun 2021 hingga 2023. Nah, akhirnya okelah kita melakukan kerjasama untuk membantu beberapa mahasiswa yang kena dampak lah istilahnya, kan waktu itu kan tahun 19-20 kan COVID ya, banyak berdampak sehingga kan banyak yang mengajukan penurunan UKT, pembebasan UKT. Nah, rekomendasi untuk melakukan pinjaman tidak diberikan kepada seluruh mahasiswa, melainkan hanya untuk mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun meminta keringanan. Dana dibayarkan langsung oleh Dana Cita kepada pihak universitas sesuai dengan jumlah tagihan mahasiswa. Bicara soal keuntungan, FKG mendapatkan solusi baru untuk membantu mahasiswa dalam pembayaran UKT, sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Dana Cita adalah iklan yang muncul di berbagai platform FKG dan lingkungan kampus. Total ada 4 orang peminjam selama 2 tahun melakukan kerjasama. Tidak ada protes yang diterima oleh pihak fakultas. Minimnya jumlah peminjam dan perekonomian mahasiswa yang dinilai sudah membaik menjadi alasan FKG UNPAD tidak melanjutkan kerjasama dengan Dana Cita. Terdapat persamaan dan perbedaan penerapan pinjaman online oleh ITB dan UNPAD. Helita Novianti, seorang pakar hukum yang juga merupakan dosen dari Fakultas Hukum UNPAD menyampaikan bahwa PTNBH tidak seharusnya hanya mencari sumber dana dari UKT mahasiswa. Helita juga menanggapi terkait pinjaman online yang masuk ke sistem pembayaran kampus. Saya sih menyarankan kampus tidak terlibat dengan lembaga pembiayaan. Jadi khusus untuk untuk peminjaman perbankan, baik bank ataupun non-bank, lembaga pembiayaan lain, itu silakan saja diselesaikan mahasiswa dengan orang tuanya, dengan pihak yang membiayainya. Itu menjadi silakan saja diurus sendiri gitu ya, tapi tentu saja dengan dikomunikasikan dengan pihak kampus. Bukan hanya dari sisi mahasiswa, permasalahan kesejahteraan juga datang dari dosen. Dosen dengan beban kerja yang tinggi juga membutuhkan perhatian lebih agar dapat menjalankan tugas dengan optimal. Beban kerja yang berlebihan tidak hanya mengganggu kesejahteraan pribadi mereka, tetapi juga berdampak pada kualitas pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Pada akhir Februari lalu, media sosial Indonesia sempat dihebohkan dengan kemunculan tagar "Jangan Jadi Dosen". Tagar ini ramai menjadi perbincangan setelah para dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia membagikan slip gaji mereka yang di bawah upah minimum. Melalui tagar ini, para dosen membagikan keluh kesah mereka selama bekerja. Salah satunya tentang masalah pengupahan yang dinilai tidak sepadan dengan beban kerja yang diberikan. Apalagi, pekerjaan dosen sebagai pendidik kerap kali dianggap masyarakat sebagai pahlawan tanpa jasa, sehingga sisi kesejahteraannya terabaikan. Masalah pengupahan dosen berawal dari tidak adanya regulasi yang menegaskan berapa upah minimum yang berhak didapatkan dosen.
Untuk dosen ASN, mereka menerima gaji pokok sesuai dengan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Besarannya pun bervariasi, menyesuaikan tingkat golongan dan masa kerja. Selain gaji pokok, dosen perguruan tinggi negeri juga biasanya mendapatkan tunjangan fungsional, kinerja, dan sertifikasi dosen. Namun besarannya tidak pasti, karena tergantung pada kinerja dosen dan keuangan setiap kampus. Berbanding terbalik dengan dosen swasta, pendapatan dosen swasta cenderung tidak pasti karena menyesuaikan dengan perjanjian kampus tempat mereka bekerja. Idealnya, sistem pengupahan dosen swasta mengikuti UMR masing-masing daerah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tidak semua kampus swasta mampu membayar dosen mereka dengan layak dan berlindung di balik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 51 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap dosen berhak memperoleh pendapatan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Namun, Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara gamblang berapa upah minimum yang berhak didapatkan dosen. Pasal 52 pada Undang-Undang Guru dan Dosen juga menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengupahan dosen kepada pihak universitas. Akhirnya, setiap perguruan tinggi memiliki skema pembayaran gaji dosen yang berbeda satu sama lain. Ahmad, salah satu dosen di perguruan tinggi swasta Bandung, membagikan pengalamannya menjadi pendidik selama kurang lebih 5 tahun. Di kampus saya, kalau berbicara soal pendapatan, jauh di bawah UMR. Bukan saya menginginkan gaji yang lebih besar, karena saya pun paham situasi dan kondisi kampus yang sedang berkembang seperti apa. Tapi kalau boleh saya menyampaikan kritik adalah sebetulnya sistem kajian yang mungkin boleh dibilang keliru adalah pemerintah tidak menetapkan aturan yang jelas tentang penggajian dosen. Jadi tidak tegas, khususnya untuk dosen swasta ya. Kalau untuk dosen negeri kan ada sesuai jabatannya, ada sesuai jabatan fungsional dan jabatan struktural. Kalau di swasta itu tidak ada aturan baku misalnya. Dosen swasta gaji pokoknya sekian gitu. Tidak ada penyetaraan ya, kesetaraan soal pendapatan itu, sehingga akhirnya bisa jadi pendapatan itu ya sedapatnya gitu. Tidak ada aturan khusus. Upah dosen yang jauh dari kata ideal memaksa Ahmad mencari jalan lain untuk menambah pendapatan. Salah satunya dengan mengambil pekerjaan sampingan seperti penulis kajian dan konsultan. Cara yang sama banyak diambil oleh para dosen di Indonesia. Tetapi, kualitas pendidikan yang diterima mahasiswa menjadi taruhannya. Akhirnya kalau saya ngelihat ada yang dikorbankan ketika kita semangat. Ketika dosen semangat, saya nih misalnya semangat lagi ngajar-ngajarnya, ketika tiap bulan, aduh gaji gitu. Akhirnya turun lagi semangat, sementara tuntutan ya dapur tidak bisa disampingkan kan, kehidupan terus berjalan, sehingga ini yang jadi konflik batin, sehingga saya sangat paham ketika dosen-dosen yang lain misalnya tidak bisa fokus sepenuhnya di kampus. Tim riset kesejahteraan dosen menemukan bahwa hampir setengah dari responden mendapatkan gaji tetap di bawah 3 juta per bulan. Hasil survei nasional ini memprihatinkan. Lebih dari setengah responden mengaku biaya hidup yang harus dikeluarkan tidak selaras dengan gaji yang didapatkan. Pengupahan tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang harus mereka pikul. Dosen Indonesia seakan dituntut menjadi makhluk serba bisa dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Selama 1 semester, dosen harus menyiapkan bahan ajar, mengevaluasi hasil belajar, mengembangkan kurikulum, melakukan penelitian, hingga melaksanakan pengabdian langsung ke masyarakat. Setiap akhir semester, dosen wajib melaporkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk beban kerja dosen yang memiliki bobot nilai kredit yang nantinya diakumulasikan dan memengaruhi jenjang jabatan fungsional dosen. Namun, keberadaan beban kerja dosen tidak terlepas dari pro dan kontra di kalangan akademisi. Umumnya banyak yang ditemukan juga sampai 21 SKS itu ada, atau bahkan lebih dari 21 SKS itu ada. Jadi bayangkan beban mengajar aja udah seberat itu, dan pengajaran itu baru satu bagian dari tridharma tadi. Dosen masih dituntut untuk melakukan penelitian.
Seakan tidak cukup dibebankan dengan tridharma perguruan tinggi, dosen pun diminta aktif untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru dengan berkunjung ke berbagai sekolah. Langkah ini diambil lantaran pihak kampus membutuhkan banyak mahasiswa untuk menaikkan pendapatan kampus. Padahal, untuk menjamin kualitas pembelajaran, jumlah mahasiswa harus dibatasi dan disesuaikan dengan jumlah dosen. Kita mau akreditasi nih, secara idealnya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, satu dosen tuh hanya megang 12-16 orang. Terpantau betul. Tapi BRU, untuk pendapatan BRU, agar semua dapat sejahtera, remun, dan sebagainya, maka 1:30 atau minimal 1:21. Itu kan sudah, ketika kita akreditasi, nilai kita jadi kecil, karena kita maksain jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Minimnya perhatian pemerintah terhadap isu kesejahteraan dosen justru dimanfaatkan oleh oknum kampus untuk mendapatkan keuntungan dari dosen. Salah satunya, praktik rekrutmen tanpa kontrak pada perguruan tinggi swasta. Karena kontrak nggak ada, kita nggak punya kopian kontrak, kita nggak tahu hak kita apa, nggak tahu besarannya berapa, cuma dibilang ya sebulan 2 juta lah. Nih Pak, Bu, sebulan naik jadi 2,4 ya, gitu ya misalnya. Tapi kita nggak tahu. Masalah kesejahteraan yang tidak kunjung selesai membuat para dosen mencari jalan lain untuk memperjuangkan hak mereka dengan mendirikan serikat pekerja kampus. Ya, setelah subjeknya itu sendiri melaksanakan studi begitu ya, malah berlaku pada mereka yang sedang melaksanakan studi begitu ya. Itu kan implikasinya pada izin mereka melaksanakan studi, pada beasiswa ya, pada juga pengajuan pengaktifan kembali mereka ketika sedang berada lagi di kampusnya dan lain sebagainya begitu. Ya, hal semacam itu yang sedang coba diperjuangkan begitu. Tetapi secara khusus sih kasus-kasus yang diperjuangkan oleh diperjuangkan oleh serikat pekerja kampus baru sebatas hal-hal yang demikian. Sejak berdiri pada tahun 2023, SPK aktif berupaya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai kesejahteraan dosen. Bertepatan dengan momen Hari Buruh Mei kemarin, SPK mengeluarkan policy brief yang menyangkut kesejahteraan dosen dan staf pendidik. Lingkungan perguruan tinggi yang baik hadir dari sejahteranya sivitas akademi. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan terkait kebijakan yang sudah ada. Bagaimana nantinya mahasiswa mendapatkan solusi untuk membayar UKT tanpa merugikan? Begitupun dengan dosen, adanya regulasi yang jelas terkait standar upah yang didapatkan.